akan menjelaskan mengenai 3 soal, yaitu yang pertama tentang permeabilitas tanah, yang kedua tentang tegangan efektif, dan yang terakhir tentang gaya geser tanah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faisal Sati dengan NIM K1523030. Saya Nia Ramadhani dengan NIM K1523054. Saya Soal Khairi dengan NIM K1523048. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan soal mengenai permeabilitas tanah. Nah, jadi jika diketahui soal sebagai berikut, dan ditanyakan berapa banyaknya air yang mengalir per satu waktu yang melalui lapisan tanah kondisi air, cara mengerjakannya seperti ini teman-teman. Yang pertama, diketahui dulu delta-nya itu 8 meter. Lalu kita mencari gradien hidroliknya. Cara mencari gradien hidrolik adalah dengan membagi delta H dengan L, dan L itu dicari itu dengan menghitung jadi kemiringan ini ya. Jadi yang pertama kita masukkan cos alpha sama dengan X atau jumlah total panjangnya dibagi R. R itu kemiringannya. Nah di sini cosnya kan di sini kan 13 derajat ya. Jadi cos 13 sama dengan 40 per R, dan R sama dengan 40 per cos 13. Nah, cos 13 itu adalah 0,97. Jadi 40 dibagi 0,97 adalah 41,23. Nah, jika sudah diketahui L-nya berapa, langsung saja dikerjakan untuk mencari gradien hidroliknya dengan memasukkan delta H per L. 8 dibagi 41,23 sama dengan 0,1940. Lalu memasukkan rumus yang terakhir, Q sama dengan K dari dikali A, dan di sini K-nya adalah 0,06 cm per detik. Dimasukkan 0,06 cm per detik dibagi 10 pangkat 2 dikalikan dengan 0,1940 dikali 8, di sini 8, dan dikalikan cos 13 dan dikalikan 1. Dimasukkan lagi, hasil dari ini adalah 0,0006 meter per detik. Jadi ini dirubah ya, dibagi 10 pangkat 2 itu karena dirubah jadi cm. Terus dimasukkan lagi 0,1940 dikali total dari ini 7,76, dan dihitung total dari ini adalah 0,00090 meter kubik, dengan satuannya meter kubik per db per meter lebar, atau dapat disederhanakan menjadi 0,90 dikali 10 pangkat E3. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai permeabilitas tanah. Semoga yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, jadi di sini aku mau ngasih tutorial yang nomor 2 tentang tegangan efektif tanah. Nah langsung aja ke soalnya. Di sini ada salah satu soal dengan lapisan tanah setebal 5 meter diapit oleh 2 lapisan kerikil. Tebal lapisan kerikil sebelah atas lempung adalah 5 meter. Muka air tanah terletak 2 meter di bawah permukaan kerikil. Nah, di sini diketahui kerikil dengan 0,40 dengan berat jenis 3,86. Nah, lempungnya ada massa 17,65 kN per meter persegi. Nah, di sini yang ditanyakan tentukan tegangan efektif pada sisi atas, bawah, dan lapisan lempung. Oke, sebelum lanjut ke jawabannya, di sini ada gambarannya. Oke, di sini tanah, terus ada pintu 1, lempung, dan pintu 2. Nah, seperti yang kita lihat tadi, kerikil dengan N 0,40 dengan GS atau berat jenis 3,86, dengan lempung dan massa 17,65. Ini caranya tadi. Jarak yang pertama 2 meter, jarak kerikil 3 meter, dan jarak seluruhnya itu 10
ini yang pertama sampai triple 1 5 meter dan lembutnya 5 meter. Oke, di sini langsung ke penjelasannya ya teman-teman. Menghitung besarnya gamma sat, gamma B dan lapisan kerikil. Nah, di sini E sama dengan N per 1 dikurang N. E ini angka core ya teman-teman. N itu yang kerikil tadi. 0,40 dibagi 1 dikurang 0,40, jadi hasilnya 0,67. Selanjutnya ada gamma D dengan GS dikali YW per 1 ditambah E. Oke, ini YW ini gravitasi ya teman-teman. Lanjut, 3,86 dikali 10 per 1 ditambah 0,67, jadi hasilnya 27,12 kN per meter persegi. Selanjutnya ada gamma sat dengan GS plus E dikali YW per 1 plus E. Lanjut, 3,86 ditambah 0,67 dikali 10 per 1 plus 0,67, jadi hasilnya 27,12 kN per meter persegi. Lanjut, nomor 2, pada sisi atas lapisan lempung di A, gamma A sama dengan 2 kali 23,11 plus 3 kali 27,12. Jadi angka 2 ini didapatkan dari jaraknya ini dan 3 ini didapatkan dari jarak ini. Lanjut, dengan hasilnya 127,58. Lanjut, gamma A aksen sama dengan gamma A dikurang UA 127,58 dikurang 3 kali 10. Jadi OA ini jaraknya dikali gravitasi sama dengan 97,58. Lanjut, nomor 3, pada sisi bawah lapisan lempung yang B, gamma B sama dengan 127,58 plus 5 kali 17,65. Nah, di sini gamma B itu rumusnya hasilnya dari gamma A tadi ditambah jaraknya dari lempung dikali gamma satunya lempung. Nah, ditemukan hasil 215,83. Nah, selanjutnya gamma B aksen sama dengan gamma B dikurang UB. Terus dimasukkan hasilnya tadi 215,83 dikurang 8 kali 10. Nah, ini 8 ini hasil penjumlahan dari jarak 3 kerikil 1 sampai lempung. 8 dikali 10 sama dengan hasilnya 135,83. Nah, mungkin itu saja dari contoh pengerjaan tegangan efektif tanah. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian. Baik teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu gaya geser tanah. Jadi di sini ada soal yang dimana uji geser langsung dilaksanakan untuk menentukan kuat geser tanah pasir besi yang dipadatkan. Pada pengujian ini dipakai ukuran kotak geser 350 mm dikali 300 mm dan data pengujiannya ditunjukkan dalam tabel berikut. Jadi ini ada tabel yang dimana ada beban normal dari sampel 1 ini ada 4,50 kN dan beban normal sampel 2 yaitu ada 9,70 kN dan sampel 3 ada 15 kN. Selanjutnya di sini ada beban geser puncak yang dimana sampel satunya yaitu 3,80 kN, sampel 2 8,50 kN, sampel 3
14,70 kN. Selanjutnya ada beban geser residu. Jadi sampel satunya ada 2 kN, sampel 2 5,25 kN, sampel 3 7,40 kN. Jadi di sini ditanyakan tentukan kuat geser tanah pasir tersebut bila dalam kondisi padat dan tidak padat. Jadi di sini udah diketahui kotak gesernya ini tadi kan 300 mm. Terus ditanyakan sudut geser dan nilai kohesi dari tanah. Jadi yang pertama itu kita mencari A yaitu luas dari kotak geser ini tadi. Jadi rumusnya 350 mm dikali 300 mm sama dengan 122,500 mm dijadikan meter, yaitu 0,1225 meter persegi. Sebelum mencari sudut geser dan nilai kohesi, kita harus menentukan tegangan normal terlebih dahulu. Jadi rumus tegangan normal ini yaitu N per A, yang dimana N ini beban normal, A-nya ini luas. Jadi tegangan normal yang pertama dari sampel yang pertama yaitu 4,50 dibagi 0,1225 yaitu 36,7 kN per meter persegi. Selanjutnya tegangan normal yang kedua yaitu 9,70 dibagi 0,1225 yaitu 79,2 kN meter persegi. Selanjutnya tegangan normal yang ketiga 15 dibagi 0,1225 yaitu 122,4 kN meter persegi. Nah, di sini ada tegangan geser puncak, yang dimana rumusnya yaitu O sama dengan F per A. F ini yaitu beban geser dan A-nya itu luas dari kotak geser ini tadi. Jadi tegangan puncak yang pertama yaitu 3,80 dibagi 0,1225 sama dengan 31 kN per meter persegi. Selanjutnya tegangan geser yang kedua 8,50 dibagi 0,1225 yaitu 69,4 kN per meter persegi. Tegangan geser puncak yang ketiga 14,70 dibagi 0,1225 yaitu 120 kN per meter persegi. Selanjutnya di sini kita mencari tegangan geser residu, yang dimana rumusnya juga sama seperti tegangan geser puncak, yaitu T sama dengan F per A, yaitu 2 dibagi 0,1225 yaitu 16,3 kN per meter persegi. Selanjutnya tegangan geser residu yang kedua 5,25 dibagi 0,1225 yaitu 42,8 kN per meter persegi. Tegangan geser residu yang ketiga yaitu 7,40 dibagi 0,1225 yaitu 60,4 kN per meter persegi. Nah, di sini ada grafik di mana kita mencari kuat geser pada tegangan geser ini. Jadi yang pertama itu kita jadi ini arah ke atas ini menunjukkan sumbu Y. Jadi ini kuat geser, tegangan geser, dan yang ke arah sumbu X ini tegangan normal. Jadi kita mencari sudut geser pada puncak terlebih dahulu. Jadi kita masukkan sampel yang pertama yaitu tegangan gesernya itu yang puncak 31, yang tegangan normal 36,7. Terus selanjutnya tegangan geser puncaknya ini 69,4, terus tegangan normalnya 79,2. Selanjutnya tegangan geser puncaknya 120, tegangan normalnya yaitu 122,4. Lalu digariskan ini. Jadi semisal kalau titiknya ini enggak sejajar, kita ambil tengah-tengahnya saja. Jadi ini digaris sampai ke sampel yang terakhir ini. Terus selanjutnya kita mencari sudut geser yang residu, yang
pertama itu kita menentukan tegangan geser residu dulu, yaitu 16,3. Jadi 16,3 ini di sini, ada di sini. Terus gaya yang tegangan normalnya ini sama. Terus selanjutnya tegangan geser residu yang sampel kedua. Jadi kan posisinya ada di sini, yaitu 42,8 sama tegangan normalnya yaitu 79,2 kN. Terus selanjutnya tegangan residu yang ketiga yaitu 60,4. Terus tegangan normalnya 122,4 kN. Jadi digeser juga sama, digeser kayak tadi. Semisal kalau titiknya nggak sejajar, kita ambil tengah-tengahnya saja. Lalu setelah itu kita menentukan busuknya. Jadi di sini kita menggunakan busuk terlebih dahulu, menentukan sudut ini. Jadi yang sudut pada puncak ini ada 41 derajat. Terus sudut yang residu yaitu 26 derajat. Lalu di sini kita mencari nilai kohesi pada puncak. Jadi nilai kohesi pada puncak itu rumusnya tegangan puncak sama dengan kohesi ditambah tegangan normal dikali tangen sudut geser. Jadi tegangan puncaknya yaitu 69,4, nilai kohesi terus ditambah 79,2 dikali tangen 41 derajat. Selanjutnya 69,4 sama dengan nilai kohesi ditambah 79,2. Jadi nilai tangen 41 derajat ini 0,8. Jadi 79,4 sama dengan nilai kohesi ditambah hasil dari ini tadi yaitu 63,4. Jadi 69,4 dikurangi 63,4 sama dengan 6. Jadi nilai kohesi pada titik puncak ini yaitu 6. Selanjutnya mencari nilai kohesi pada tegangan residu. Yaitu rumusnya tegangan residu sama dengan nilai kohesi ditambah tegangan normal dikali tangen sudut geser ini tadi. Jadi sudah diketahui tegangan residunya, kita ambil sampel yang kedua. Sampel yang kedua ini. Jadi 42,8 sama dengan nilai kohesi ditambah 79,2 dikali tangen 26 derajat. Lalu 42,8 sama dengan nilai kohesi ditambah 79,2 dikali 0,4. 0,4 ini hasil dari tangen 26 derajat. Selanjutnya 42,8 sama dengan nilai kohesi ditambah 31,7. Selanjutnya 42,8 dikurangi 31,7. Jadi ini ruasnya dipindah. Hasilnya 11,1. Jadi nilai kohesi dari residu ini yaitu 11,1. Jadi di sini ada kan tadi ditentukan kuat geser tanah pasir tersebut bila dalam kondisi padat dan tidak padat. Jadi di sini merupakan kondisi tanah padat. Kalau di sini kondisi tanah tidak padat. Jadi sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.